Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Geologi. Senang sekali saya Marlina Mustika Ningsih dapat menjumpai Sobat Geologi semuanya dalam bincang santai bersama Fakultas Teknik Geologi. Dan untuk hari ini, episode hari ini, kita kedatangan tamu nih, narasumber kita yaitu Bapak Profesor Nana Sulaksana. Selamat siang, Prof. Nana. Selamat siang. Ya, beliau ini merupakan guru besar dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Dan kalau yang sering baca koran baru-baru ini, beliau sering warawiri nih di media-media nasional berbicara tentang gunung api. Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini nih, Prof nih. Sebagai orang Indonesia nih saya yang sering sekali mendengar tentang gunung meletus. Kalau orang geologi bilangnya erupsi gunung api katanya ya. Nah, tapi kita belum kenal nih, Prof, yang gunung api itu apa sih? Terus ini tuh seperti apa? Kenapa bisa meletus dan lain sebagainya ya, Prof ya? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sekitar gunung api nih, mengenalkan gunung api kepada masyarakat Indonesia, tentang gunung api di Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama nih, Prof ya. Kita kan yang terakhir kita dengar tuh meletusnya atau erupsinya Gunung Semeru ya, Prof ya. Betul, bulan Desember. Desember ya, kalau nggak salah. Bahkan sampai saat ini kalau lihat di televisi masih beritanya masih sering kali kita lihat level waspada, level masih berubah-berubah ya, Prof ya. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan gunung api itu, Prof? Baik, ya. Terima kasih, Bu Lina. Barangkali saya ada baiknya dibantu oleh slide, barangkali kesempatan untuk memperkenalkan apa itu gunung api. Jadi seperti kelihatan di dalam slide berikut, gunung api ini secara definitif ini sebenarnya adalah sebuah lubang di atas, lubang kepundan atau rekahan di dalam kerak bumi, tempat keluarannya cairan magma. Jadi dari sini ada cairan yang panas, magma, gas ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan permukaan bumi ini kemudian menumpuk di sini. Jadilah dia tubuh gunung api. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada disebut bagian bawah itu dapur magma, kemudian ada lubang kepundan. Kalau dia ke kiri maka akan terjadi pusat erupsi di samping, kemudian ada yang ke atas, di atas ada kawah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengalir ke sini. Nah, seperti inilah sebenarnya yang disebut sebagai gunung api kalau kita potong ke bawahnya. Jadi ada magma di situ. Ada magma. Nah, berarti magma itu ada sumbernya nih ya, Prof ya. Dari mana nih magma berasal? Kok tiba-tiba ada magma di tengah-tengah situ gitu ya? Bisa diceritain nggak, Prof? Ini magma ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Baik. Terima kasih, Selina. Nah, kalau kita melihat dulu menjawab sumber magma, maka kita harus mengupas dulu bumi kita ini seolah-olah seperti kue ya. Layer-layer di bagian bawah itu ini inti bukan bumi. Black Forest ya? bukan nih. Bumi kalau kita sayat seperti ini. Ada yang disebut bagian inti bumi itu di kedalaman inti bumi itu 6.000 km ke bawah ya. Kemudian kita lihat ada bagian mantel nih di kedalaman 2.900 km. Nah, di situ ya. Kemudian jadi ada bagian mantel. Kuning. Betul. Ini keseluruhannya disebut mantel ya. Coba dilihat mungkin di slide selanjutnya akan kita lihat ya. Nah, yaitu di mana terjadinya? Yaitu pada kalau ini adalah yang disebut teori tektonik lempeng atau plate tektonik ya. Ini ada lempeng yang bergerak ke sana, ini yang bergerak. Kenapa? Karena ada arus, namanya arus konveksi di situ. Di sini ya, Prof? Ya, itu arus konveksi. Kemudian arus konveksi ini ya, Melina, nabrak ini. Nabrak yang disebut plate kontinen. Ini adalah plate samudra. Maka di sini akan timbul magma. Nah, ini di sini. Betul, itulah magma. Nah, magma itu akan timbul di situ. Ya, seperti yang tadi digambarkan. Magma naik ke permukaan, jadilah dia gunung api. Begitu. Gunung api. Betul. Jadi
sebetulnya prosesnya karena ada itu tadi ya. Betul. Ada pergerakan lempeng. Betul. Ya. Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng. Nah, ini adalah secara skematik. Ini tadi bagian mantel itu. Jadi ada di sini peleburan magma, kemudian pada naik ke atas, naik sampai terjadi ke atas. Ini di permukaan bumi. Jadi dari bagian mantel, dari bagian bawah. Naik ke atas seperti ya, Prof, itu. ya. Nah, kalau tadi lihat gambar yang ini nih, Prof nih. Betul. Lihat di sini sepertinya gunung. Kita lihat ya, bareng-bareng ya nih. Gunung api itu berjejer, berbaris. Betul. Apakah memang selalu beraturan begitu atau memang bagaimana nih, Prof? Betul, betul. Nah, untuk menjawab ini kita lihat nih ada slide berikutnya. Ya, ini. Jadi permukaan bumi kita itu terdiri dari beberapa lempeng. Yeah. Lempeng satu dengan yang lempeng yang lain, ada yang bertabrakan, ada yang bersinggungan dan sebagainya. Nah, kita lihat ini posisi Indonesia ada di sini. Ya, tadi ada di sini nih posisi Indonesia. Ya? Betul. Inilah yang disebut ring of fire. Jadi ada cincin api di situ. Yang merah-merah itu. Yang merah itu, Indonesia itu termasuk di dalam cincin api itu. Ya. Kita dikelilingi ya, Prof ya. Nah, betul. Jadi bagian daripada cincin api dan memang paling banyak gunung apinya itu di Indonesia dibandingkan dengan tempat yang lain. Jadi dari sini, ini lewat Filipina ke Jepang, ini Aletian ada beberapa gunung api di sini ke Amerika dan Amerika Selatan. Nah, jadi memang teratur tempatnya. Ya? Yang tadi digambarkan itu adalah seperti ini, ya, teratur sekali. Jadi tidak di sembarang tempat. Iya, tidak di sembarang tempat. Misalnya gunung api, kalau bahasa Sunda ujuk-ujuk, enggak ya. Jadi memang itu sudah teratur ya, sesuai dengan itunya. Magmanya ya, yang menyebabkan posisi tektonik, jadi menyebabkan gunung api itu menjadi beraturan ya, Prof ya, posisinya. Nah, untuk gunung api itu sendiri ada bentuknya, ada macam-macam nggak, Prof? Atau memang hanya satu jenis saja atau bagaimana? Ada bentuknya ya. Nah, gunung api yang di sini nanti dengan yang di tengah-tengah ini yang muncul akan berbeda bentuknya. Oh, jadi di laut juga ada gunung api? Ada, yaitu ketika ada bukaan ini kan muncul. Misalnya di Hawaii. Yeah. Nah, di tengah lautan, tengah samudra ada gunung api. Coba kita lihat di gambar ini. Nah, minimal kita akan mengenal ada tiga daripada bentuk gunung api. Yang pertama adalah yang paling bawah dulu nih, strato namanya. Ini yang paling banyak dikenal di Indonesia. Strato itu berlapis-lapis ya, gitu. Yeah. Berbentuk kerucut seperti yang tadi dijelaskan pada waktu awal, dan dia merupakan gunung api yang banyak di Indonesia akibat daripada proses tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng benua yang berada di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, itu yang banyak gempa itu ya. Di kategori strato. Hasil gunung apinya kebanyakan strato. Di Sumatera, di Jawa juga, dan lempeng yang di Indonesia kebanyakan ini strato. Jadi bentuknya ini karena dia merupakan gunung api dari produk yang magmanya itu intermediate, menengah. Nah, di dalam ilmu geologi ada magma asam, magma apa. Nah, ini magma yang menengah menghasilkan strato. Kenapa berbentuk strato? Karena kadang-kadang dia keluarnya itu letusannya itu berupa lava ya, yang disebut efusif. Kadang-kadang berupa piroklastik yang pecah-pecah, eksplosif. Jadi berlapis dia seperti kue ya, seperti kue. Yang kedua, nih yang di tengah, Telina ya. Yang di tengah. Ini perisai. Nah, perisai ini bentuknya, ada gundukannya ya? Nggak ada gundukannya, seolah-olah mengalir begitu saja. Nah, inilah yang dihasilkan oleh adanya magma yang langsung naik ke permukaan seperti di Hawaii. Jadi kayak magmanya yang di tengah laut tadi yang Prof jelaskan ya? Ya, betul itu yang di tengah laut. Itu apa namanya? Cair magmanya, magma basal. Kalau tadi disebutkan magma intermediate, ini magma basal ya. Jadi mengalir begitu saja sehingga tidak membentuk tubuh. Yang terakhir itu kalau ada letusan besar di tengah kawahnya ada air, maka disebutlah mar. Jadi ada minimal 3 kita mengenal. Tapi ini yang sering banyak kita kenal ya, bentuk strato karena banyak di Indonesia. Nah, gini Prof, kalau kita kan, kalau saya nih orang awam ya Prof ya. Betul. Kalau kita
taunya gunung aja. Betul, betul. Gunung itu pokoknya yang bentuknya kerucut, gundukan gitu ya. Tapi suka ada yang bilang juga, oh itu bukit, katanya gitu, bukan gunung. Atau gunung juga ada yang bilang, oh ini gunung tidak berapi, misalnya. Atau ini gunung berapi. Nah, istilah-istilah itu tadi bisa dijelaskan nggak perbedaannya antara gunung api dan perbukitan itu sendiri? Ya, baik. Memang di masyarakat yang mengenalnya hanya gunung. Apa bedanya gunung api, apa pegunungan, apa bukit dan sebagainya. Nah, di dalam kacamata ilmu geologi, masing-masing itu punya istilah itu menandakan genetika geologi atau cara terjadinya secara geologi yang berbeda. Gitu. Antara pegunungan, gunung dan sebagainya. Nah, sebagai contoh nih kita lihat ya, misalnya di dalam slide ini kalau kita mengenal sekarang ada pegunungan Himalaya, yaitu ada pegunungan di India, antara Asia dan India, ya ini gambar visualnya es itu ya. Nah, sebenarnya itu adalah India itu dulunya tidak berada di sana, tidak berada di Asia, tapi dia jauh di selatan, tidak gabung dengan Asia. Dengan benua Asia ya? Tidak. Dia itu tersendiri India itu. Kemudian dia bergerak nih, pelan-pelan dalam ukuran 75 juta tahun yang lalu terus bergerak ya. Ke utara dalam ukuran sentimeter, terus ini 45 juta tahun, sekian juta tahun, nah 1 juta tahun, belum nempel. Nah, nempel lah dia di benua Asia, tumbukan atau nempelnya daripada kontinen tadi itu India ke Asia itu kemudian menyebabkan terlipat pegunungan itu naik ke atas seperti ini. Jadi bayangkan tumbukannya antara massa yang besar dengan benua Asia sampai membuat pegunungan yang besar, pegunungan Himalaya ini. Jadi di sini ada proses yang disebut nanti dalam ilmu geologi yang namanya tektonik. Pergerakan seperti ini ya, ada pergerakan ini yang berasal sumbernya dari mana? Dari dalam bumi sendiri. Nabrak ke sana jadi pegunungan. Itu pegunungan. Kemudian kalau ada lagi istilah yang lain, misalnya kalau tadi gunung api itu kan ada magma. Nah, sekarang kalau misalnya bukit. Nah, perbukitan, ambil supaya lebih mudah saya ambil contoh di slide begini. Slide-nya gambarnya adalah tentang ini di kota Jawa Barat di Tasikmalaya ada gunung yang namanya Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Ini yang warna hitam itu adalah perbukitan-perbukitan. Disebutlah sebagai perbukitan 10.000 di Tasik itu ya. Bagaimana terjadinya perbukitan 10.000 itu? Ialah dari letusan yang dari Gunung Galunggung itu meletus melemparkan material ini, longsor ke arah kota Tasikmalaya. Pada zaman prasejarah yang lalu, bukan sekarang ya. Nah, sehingga sisanya itu kawahnya Gunung Galunggung itu berbentuk tapal kuda karena longsor ke sini. Terdiri dari bukit-bukit. Makanya dinamakanlah kota Tasikmalaya. Tasikmalaya itu adalah Tasik adalah pasir, Malaya itu melayah, ngaluyah, jadi berserakan. Jadi pasir yang berserakan. Bahasa Sunda tuh suka bingung ya. Kalau bahasa Sunda mengalayah gitu ya. Ngalayah, berserakan, pasir yang berserakan. Jadilah Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya itu artinya itu kan beda dengan yang tadi ya, pegunungan, berarti bukit. Perbukitan ini berasal dari letusan gunung api. Longsoran dari sini, akibat longsoran dari Gunung Galunggung. Ada letusan dulu dan dindingnya longsor. Nah, seperti ini. Ini kalau dicontoh di Amerika pernah kita lihat bersama letusan San Helen tahun 1980. Persis seperti ini. Nggak hanya di Indonesia. Tidak hanya ada di Amerika juga seperti itu gini. Menghasilkan ini tapal kuda seperti ini. Nah, kemudian kita mengenal ini ya. Ini perbukitan Kars. Batu Gamping. Perbukitan Kars ini berbeda dengan yang tadi. Ini adalah proses pelarutan pada batu gamping. Jadi batu gamping itu adalah batuan yang mudah larut karena air. Ini sisa-sisanya. Berarti Gunung Kars itu dulunya sekali itu besar sekali, mungkin ya. Jadi dia berupa perbukitan batu gamping, kemudian dia larut, di dalamnya ada gua, sisa-sisanya ini. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Dengan itu. Dengan yang sebelumnya perbukitan karena apa namanya? Ada tektonik. Karena ada tektonik. Ada gunung api. Ada yang longsor juga ya. Ini adalah akibat pelarutan. Ini juga contoh yang bagus di Jogja ada Gunung Sewu. Jadi geopark Gunung Sewu ya.
Ya. Senang sekali ya Prof ya ngobrol tentang gunung ini di Indonesia ya. Karena sebetulnya masih banyak nih kita mau ngobrol tema-tema yang lain, tapi mungkin akan kita kupas di acara ngobrol santai kita selanjutnya ya. Baiklah, jadi itu gunung api itu terjadi karena naiknya magma ya Prof ya, atau disebut dengan proses magmatisme dan gunung itu terjadi karena ada 3 ya perbedaan antara gunung, pegunungan itu ya, karena ada proses tektonik, karena ada dari letusan gunung api itu sendiri ya Prof, dan yang terakhir adalah ini ya, karena karst yang terbentuk karena adanya pelarutan. Ya, baiklah sobat Bu Geologi semuanya, itu ngobrol santai kita untuk episode kali ini bersama Prof Nana Sulaksana, dan dengan tema kita adalah gunung api. Dan ini menambah wawasan kita ya tentang kegunung apian di Indonesia. Saya Marlina Mustika Ningsih beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Prof Nana sudah berkenan hadir. Kami mohon undur diri, sehat selalu ya Prof ya. Amin. Dan nantikan kami di tema-tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.